Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai platform yang bergerak. Platform yang bergerak menggunakan part dan bagaimana kita mengatur supaya posisi objek kita bisa tembus dari bawah, tapi dari atas kita tidak tembus. Nah, kali ini kita akan menjelaskan 3 hal tersebut. Pertama, untuk membuat sebuah platform bergerak, teman-teman usahakan sudah memiliki asetnya seperti ini. Nah, sebenarnya kita bisa langsung memanggil asetnya itu di sini. Tapi dengan ketentuan, kalau kalian memanggilnya langsung di sini, setiap kalian memanggilnya terus-menerus, kalian harus mengeditnya satu persatu. Jadi, saran saya adalah kita ngebuat satu titik potong atau kita sebut saja save as-nya. Kita buat sebuah save as atau scene. Nantinya scene itu kita tinggal panggil dan kita taruh ke sini. Bagaimana cara buatnya? Tekan saja tambah seperti ini. Tambah. Nah, ngebuat sebuah platform yang bisa disentuh dan memiliki nilai fisika, sebenarnya dulu itu dia terdapat di rigging. Tapi sekarang itu sudah digantikan itu dengan animation tablet body 2D. Tinggal kalian pakai ini. Kalian klik, maka sudah ada seperti ini. Nah, animation ini ada di permintaannya disuruh keyboard collision shape dan juga disebut polygon. Nah, teman-teman di sini untuk membuat tampilannya ada 2 cara. Cara pertama, kalian bisa menggunakan tilemap untuk membuat pondasinya, sama seperti membuat map pada video-video sebelumnya. Tinggal kalian tambahkan tilemap dan kalian panggil setnya tilemap. Bentar, kita panggil setnya tilemap dan kalian tinggal masukkan bagian-bagiannya. Tinggal dimasukkan bagian-bagiannya per tilemapnya. Seperti ini. Ini bisa. Nanti tinggal kita kasihkan collision. Kita tambahkan collision di sini. Add collision shape. Nah, kita tinggal tambahkan collision shape dan ditambahkan dan diatur posisinya. Nah, di sini teman-teman untuk membuat sebuah paket tilemap, kalian bisa menggunakan collision shape untuk menjadi fisiknya. Nah, selain tilemap, kita juga bisa menggunakan satu. Itu adalah animation sprite 2D. Animation sprite 2D, kita panggil saja dulu animasinya. Oh ya, jangan lupa kita taruh dulu animationnya. Kita buat animationnya. Kita taruh seperti ini dan start. Kita set 12. Jangan dilupa aktifkan looping dan juga auto load. Nah, sebelum kita pilih antara menggunakan animation sprite atau tilemap, memiliki 2 hal yang berbeda. Pertama, untuk tilemap, dia itu tidak memiliki sebuah animasi. Dia itu konstan, diam. Sedangkan kalau kalian ingin ngebuat gambaran ataupun mau pakai ada animasi untuk papan bergeraknya, kalian bisa menggunakan animasi sprite 2D seperti ini. Nah, ada juga nanti dampaknya pada pada penggunaan part nanti setelah posisi bergerak ya, nanti saya jelaskan. Tapi intinya teman-teman paham
Kalau kalian buat papannya mau bergerak secara otomatis, ada animasinya, silahkan pakai animation split. Tapi kalau mau konstan, gambar tok saja, silahkan pakai delay map. Oke, kali ini kita pakai animasi saja supaya lebih bagus. Kita hapus delay map. Kita atur posisinya di tengah sini. Terus jangan lupa atur collision shape-nya, sesuaikan dengan ukuran pada animasi yang kalian sudah buat. Atur posisinya seperti ini. Jangan lupa di save, ditaruh pada folder scan supaya semua folder scan tersimpan pada satu folder supaya rapi. Nah, kita panggil saja namanya ini adalah papan. Kita save, maka sudah ada papan di sini. Nah, kita panggil di sini. Cara panggilnya bagaimana? Kita arahkan node di sini. Terus kita tambahkan ini, tambahkan child atau scene. Kita ambil adalah papan. Nah, kita gerakkan posisinya di sebelah sini. Kita bisa besarkan ukurannya, teman-teman, di bagian transformation, di bagian skillanya. Tentukan besaran yang sesuai yang kalian inginkan. Atur posisinya, dan jadilah papan sederhananya. Sebelum kita lanjut, kita tes dulu apakah ada fisiknya atau tidak. Kita save dan kita play. Tunggu prosesnya. Nah, oke, berhasil. Nah, berikutnya kita akan membuatnya bergerak. Ingat, patokan untuk membuat bergerak itu kita berhadap pada bagian posisi sumbu X. Karena kita mau saja bergerak ke kanan dan ke kiri. Nah, supaya dia bisa bergerak sesuai dengan pola yang kita inginkan, kalian tinggal tambahkan satu child yang disebut dengan animation player seperti ini. Animation player usahakan dia anakan pada animation blade atau papan yang ini. Nah, setelah itu pada animationnya kita tambahkan sebuah animasi. Nah, animasinya ini kita lihat ada namanya posisi cursor-nya di mana dan ada juga durasinya. Teman-teman bisa atur posisinya 1 sampai terserah dari kalian. Kalau kalian set 6 berarti posisinya itu dia 6 frame. 6 frame yang dapat diakali. Nah, apa yang kita mau kunci pada sini itu adalah posisi. Kita set, ada gambar kunci di sini, kita tinggal klik dan klik, maka sudah ada namanya posisi. Oke, karena kita mau dia bolak-balik, jadi posisi awal dan akhir itu posisinya sama, itu di posisi sini. Tapi setelah posisi ketiga kita mau taruh dia itu, kita set 3, kita taruh posisinya di ujung sini. Nah, kita save, maka sudah ada titiknya. Kalau kita play, maka dia sudah bergerak dari titik 3 dan titik kembali ke titik ulang. Nah, supaya animasinya looping terus selalu berulang-ulang, aktifkanlah loop yang di sini. Aktifkanlah loop. Jangan lupa aktifkan auto load supaya saat di run dia itu akan bergerak. Kita aktifkan auto load dan save, dan kita akan tes tampilannya. Nah, itu sudah bergerak. Nah, kalau kita coba tes naiki seperti ini, itu bisa. Oke. Nah, berikutnya bagaimana kalau kita ingin membuat sebuah arah atau jalan sebuah benda, animasi sebuah benda, kita bisa menggunakan path di sini supaya polanya itu bisa mengikuti. Kita tambahkan child, itu disebut dengan path 2D ya, karena kita bermain path 2D.
Nah, pada part 2D ada beberapa opsional yang muncul di sini. Saya jelaskan dulu. Yang pertama untuk memindahkan objek, membuat melengkung, menambahkan titik, menghapus titik, menyambungkan titik, dan clear point. Kita akan buat posisinya dari sini, dia naik turun ke bawah seperti ini, berputar-putar. Nah, jadi kita buat titiknya, tambahkan titik, titik di sini, 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 titik di sini. Nah, kalau kita mau menghapus sebuah titik, tinggal pilih ini. Hilangkan titik ini, maka seperti itu. Mau ditambahkan, tinggal tambahkan saja. Oke. Terus, ada hal yang saya lupakan. Teman-teman, setelah dia sampai sini, jangan cara menyambungkannya itu jangan klik seperti ini. Jangan. Tapi pakai ini. Supaya titik awal, titik ini, dia sampai ke sini itu menyambung. Kita klik, maka dia akan otomatis nyambung di titik awalnya. Kita hapus dulu yang ini, seperti ini. Nah, kalau misalnya teman-teman mau buat dia melengkung atau menambahkan titik, kalian tinggal pilih bagian sini. Kita gerakkan bagian sini, maka ada titik baru. Nah, kalau kita ingin buat dia melengkung, bentar. Nah, kalau kita ingin buat dia melengkung, teman-teman bisa atur saja di bagian sini. Bagian sini. Kalian klik titik yang mau kalian melengkungkan, nanti ada sebuah garis atau tambahan supaya kita bisa atur pola lengkungannya. Begitu juga sebelah sini, kita bisa atur. Berikutnya sebelah sini, kita bisa atur. Bagian bawah pun kita juga bisa atur pondasinya. Bentar, saya hapus dulu ini. Sambungkan titik. Nah, seperti ini. Ingat ya, usahakan ke terakhir disambungkan supaya dia menyambungkan titik awal dan titik akhir. Nah, setelah selesai, sudah ada polanya, kita butuh satu lagi untuk mengikuti polanya itu. Itu disebut dengan anakannya follow part. Ini, part follow. Kita tambahkan anakannya. Perhatikan pada diagram di sini. Kalau kita tambahkan progressnya, dia itu dari 0 ya, dari 0 sampai 1, dia akan kembali ke posisi awalnya. Seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oke. Nah, di sini kalau kita menggunakan, setelah kita perbaiki bagaimana? Oke, dia tidak bisa. Mau tidak mau, kalau misalnya kondisinya seperti ini, teman-teman tidak bisa include, ada terjadi bug, mau itu dalam listing code-nya atau apapun, kita pakai cara terakhir itu menggunakan remote 2D. Kita taruh di bagian follow dan bagian asset main-nya kita kunci pada animation split. Kita set dan kita coba play. Oke, tidak ada main basic body di sini. Kita coba lagi. Oke, sudah bisa. Nah, berikutnya kita akan ngebuat bagaimana karakter kita bisa loncat dari sini, tapi dari bawah dia tidak bisa turun. Karena kondisinya, kalau objeknya dasar seperti ini, kita tuh terhalangi. Tapi kita mau coba bisa naik seperti gitu. Caranya adalah buatlah mapnya terlebih dahulu, seperti ini. Kita tambahkan satu dulu, itu adalah static body. Nah, static body ini kita buat anaknya itu adalah collision shape. Nah, collision shape-nya itu bentar, static body-nya kita atur posisinya.
kita atur posisinya di tempat yang kita inginkan di sini. Terus collision shape-nya kita panggil modelnya, terserah teman-teman bentuknya bagaimana. Seperti gini, kita taruh dulu sejajar, terus turun ke bawah. Nah, di sini kita lihat ada namanya on wall collision. Aktifkan saja, dan kalau perhatikan baik-baik ada tanda panah muncul. Tanda panah artinya itu kalau dia bisa lewat sini, tapi dari sini tidak bisa. Lewat dari sini bisa, tapi lewat kebalikannya tidak bisa. Nah, jangan lupa tambahkan collision ukurannya supaya tidak tipis. Kalau tipis itu tidak ada efeknya sama sekali. Tambahkan ukurannya. Kita mulai dari coba tes 10 seperti ini. Dan kita coba duplikat saja, taruh ke atas. Up, seperti ini. Dan kita save. Dan kita try. Naik. Lihat, kita bisa berdiri di sini. Kita tes dari bawah, sudah bisa naik. Oke, itu maksudnya dari papan. Dari bawah bisa, tapi dari atas tidak bisa. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.